Iya Bu. Kelasnya udah rapi. Mantap kan kelasnya rapi dia ya. Iya Bu. Kemarin kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Ini Bu. Bahan-bahan lab, alat-alat lab. Masih ingat ya kan? Iya Bu. Apa aja bahan-bahan lab? Ada gelas ukur, Lagi? Lemaier. Dan banyak laginya ya. Iya Bu. Sekarang kita masuk ke dalam tanggal berapa hari ini? Ada yang masih ingat tanggal? Tanggal 7 Bu. Kita masuk ke dalam perkembangan teori atom. Ada yang tahu atom itu apa? Benda yang terkecil Bu. Lagi ada yang tahu lagi atom itu apa? Partikel terkecil Bu. Partikel terkecil. Ya Benar. Nah, ada benar, ada salahnya juga. Sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, kita masuk ke dalam pembelajaran kita ya. Ya Bu. Apa sih guna kita untuk mempelajari teori atom ini? Agar mengkaji perkembangan teori atom sehingga tertanam rasa syukur terhadap Sang Pencipta, sikap ilmiah, rasa ingin tahu, kerjasama, dan bijaksana. Habis itu menjelaskan perkembangan model atom, menggambarkan model atom Dalton, Thomson, Rutherford. Selanjutnya menjelaskan perkembangan dan kelemahan, kelebihan dari masing-masing teori atom berdasarkan eksperimen. Nah, kan tadi kan Ibu udah nanya apa itu atom. Ada yang menjawab atom itu adalah partikel terkecil. Nah, atom itu ada beberapa teori yang mengemukakan tentang atom seperti teori pertama yaitu teori Dalton. Nah, dari perkembangan teori atom ini ada beberapa ilmuwan mengemukakan tentang atom. Yang pertama itu adalah teori Dalton. Dalton ini apa yang dikemukakan oleh dia? Dia mengemukakan bahwa atom itu adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Ini dicatat ya, nanti pas mau ujian semester Ibu kumpul buku catatannya ya. Iya Bu. Nah, kan dari Dalton mengemukakan bahwa atom adalah partikel yang terkecil dan tidak dapat dibagi lagi. Nah, dia contohnya seperti bola pecah. Ini seperti bola pecah, ini adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Dia memang udah terkecil, tidak dapat dibagi lagi. Habis itu kita masuk ke dalam teori J.J. Thomson ini mengemukakan bahwa atom itu bukan suatu partikel terkecil. Dia menyangkal teori Dalton ini bahwa dia bilang atom itu bukan lagi partikel terkecil. Dia bilang bahwa atom ini memiliki muatan, yaitu muatan negatif, yaitu elektron. Nah, dia kan bilang dia menyangkal dari teori Dalton bahwa dia bilang atom bukan bagian terkecil. Bukan bagian terkecil, dia bilang atom bukan bagian terkecil. Dia udah bilang bahwa di dalam atom itu ada muatan, yaitu muatan elektron. Nampak kan tulisannya kan? Nampak Bu. Nah, gimana sih model
Nah, ternyata setelah ditembakkannya cahaya, ada yang lurus dan ada yang dipantulkan, ada yang dibelokkan, ada yang dipantulkan. Lah, kan di Thomson bilang kan di sini ada muatan negatif, seharusnya kan langsung lurus semua. Ini kok ada yang dibelokkan? Berarti di dalam atom, berarti Rutherford bilang di dalam atom terdapat susunan partikel bermuatan positif dan negatif. Nah, dia bilang modelnya seperti sistem tata surya. Dia bilang kan, dia membantah juga tentang teori Thomson ini. Dia bilang bahwa kalau Thomson dia bilang cuma ada negatif doang di dalam atom ini. Kalau seperti ini dia sudah menjelaskan kayak sistem tata surya. Kalau atom ini inti atom, dia udah bilang ada inti atomnya. Inti atom ini adalah sering disebut dengan neutron. Dia bermuatan positif. Muatan dia positif. Ini ada ininya. Dia model atom Rutherford ini seperti model tata surya. Nah, dia mengelilingi segini. Nah, di sini terletak negatif, terletak elektron-elektronnya. Nah, kan setelah pertama kita ke Dalton, dia bilang atom itu partikel terkecil. Selanjutnya Thomson menemukan bahwa atom itu bukan lagi partikel terkecil. Dia mempunyai muatan yaitu hanya muatan elektron. Sedangkan Rutherford sudah menemukan bahwa di dalam atom ini memiliki inti atom yang bermuatan neutron dan dikelilingi oleh elektron. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam teori Niels Bohr. Apa sih yang dikemukakan oleh Niels Bohr ini? Niels Bohr ini dia melakukan percobaan dengan menganalisa spektrum warna dari atom hidrogen yang berbentuk garis. Selanjutnya dia mengemukakan bahwa atom itu terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di suatu lintasan. Nah, dia bilang kalau Rutherford kan sudah menemukan adanya elektron dan neutron. Sedangkan Niels Bohr dia bilang bahwa elektron itu tidak dapat berpindah di Rutherford. Niels Bohr bilang elektron itu dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Nah, jika elektron itu berpindah, maka lintasannya itu lebih tinggi. Elektron itu menyerap energi, dan jika beralih ke lintasan yang lebih rendah, maka memancarkan energi. Nah, gimana sih model atom dari Niels Bohr ini? Model atom dari Niels Bohr ini kayak gini ya. Kayak sistem obat nyamuk. Ini kan ada ininya, ini neutron. Dia dikelilingi oleh lintasan-lintasan elektron. Nah, di sini ada elektron nih. Di sini juga ada elektron. Di masing-masing lintasan ini ada elektronnya. Nah, jika elektron ini berpindah dari yang rendah ke tinggi, dapat memancarkan energi, dan jika dia berpindah dari lintasan tinggi ke rendah, dapat menghantarkan energi. Sampai sini paham? Ada yang ingin bertanya? Paham, Bu. Paham semuanya ya? Nanti ibu kasih soal kalau nggak paham. Awas ya. Iya, Bu. Nah, berhubung kalian paham semua, kita langsung masuk ke materi. Kan ini perkembangan atom, teori dari teori Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr. Nah, apa sih kekurangan dan kelebihan dari teori atom Dalton, teori atom J.J. Thomson? Apa sih? Kita lihat ya. Iya, Bu. Nah, kelebihan atau kelemahan dari teori atom Dalton. Nah, dia kelebihannya dari atom Dalton yaitu dia kan sudah mendapatkan setiap unsur itu terdiri dari partikel yang sangat kecil yang dinamakan dengan atom. Habis itu dia bilang atom dari unsur yang sama memiliki sifat yang sama, begitu pula bila atom dari unsur berbeda maka akan memiliki sifat yang berbeda pula.
menjadi unsur atom lainnya dengan reaksi kimia dan juga atom tidak dapat dimusnahkan. Adapun kelemahan teori atom Dalton ini yaitu dia tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik. Bagaimana mungkin bola kerja dapat menghantarkan arus listrik? Padahal kan listrik adalah elektron yang bergerak. Nah, itu kan kelebihan dan kelemahan dari atom. Teori atom Thomson. salah. Kalian pada ini semua ya, teori atom. Dalton. Selanjutnya kita masuk kepada kelebihan dan kelemahan dari teori atom Thomson. Nah, apa sih kelebihan dari teori atom Thomson? Dia bilang bahwa dia telah membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Nah, J.J. Thomson ini menemukan yang tidak ditemukan oleh Dalton. Dia bilang bahwa atom itu bukan suatu partikel terkecil lagi. Dia bilang di dalam atom itu memiliki apa nih? Elektron. Bagus. Selanjutnya ada pun kelemahan dari model atom Thomson yaitu tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kelebihan dan kelemahan dari teori atom Rutherford. Nah, kelebihan dari model atom Rutherford adalah dia menjelaskan bahwa atom memiliki inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang mengelilinginya. Kita kan udah digambarkan ini itu inti atomnya yang disebut neutron, dia dikelilingi oleh elektron. Nah, si Rutherford ini kan sudah menemukan bahwa di dalam inti atom itu mempunyai neutron, mempunyai inti atom yang dinamakan dengan neutron. Dia bermuatan positif. Selanjutnya ada pun kelemahan model atom Rutherford yaitu model atom Rutherford belum mampu menjelaskan di mana letak elektron dan cara rotasinya terhadap inti atom. Selanjutnya, elektron yang dipancarkan oleh energi ketika bergerak sehingga energi atom menjadi tidak stabil. Yang dijelaskan itu kekurangan dari teori atom Itu Rutherford. Selanjutnya, Rutherford itu tidak dapat menjelaskan bahwa spektrum garis pada atom hidrogen H. Selanjutnya kita masuk ke dalam, setelah Ibu jelasin Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, ada yang ingin bertanya? Ada Bu, kalau dibandingkan kalian ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam kelebihan dan kelemahan dari teori atom Niels Bohr. Nah, kelebihan dari Niels Bohr ini sangat banyak, ada dua. Pertama, elektron-elektron yang mengelilingi inti mempunyai lintasan dan energi tertentu. Selanjutnya, dalam orbital tertentu, energi elektron adalah tetap. Elektron akan menyerap energi jika berpindah ke orbit yang lebih luas dan akan membebaskan energi jika berpindah ke orbit yang lebih dalam. Selanjutnya kita masuk ke dalam kelemahan teori Niels Bohr. Nah, di dalam teori Niels Bohr ini dia menjelaskan bahwa ada kelemahannya juga. Ada dua. Pertama, dia tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek Stark. Kedua, tidak dapat menerangkan kejadian-kejadian dalam ikatan kimia dengan baik. Ibu sudah menjelaskan dari pertama perkembangan teori atom dari teori atom Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr. Ada yang ingin bertanya? Ibu tanya sekali lagi. Ada yang ingin bertanya? Nggak ada. Bagus. Kan ini udah Ibu menjelaskan materinya, materi-materi yang sudah Ibu jelaskan. Kalian udah ngerti semua. Kalian pilih Ibu kasih tugas atau main game? Main game lah Bu. Oke, Ibu kita main game sekarang ya. Ya Bu. Bentar susun minimnya dulu ya. Ya Bu. Cepat Bu, udah mau pulang. Berapa menit lagi? Nggak lama lagi Bu.
Bu. Sedikit ya. Seharusnya kan ibu mau buat game kayak gini, ibu bagi 2 kelompok. Kalian yang 1 orang itu yang misalnya ada 20, 10 orang dapat soal dan 10 orang itu dapat jawaban. Ibu kasih waktu 30 menit kalian untuk mencocokkan jawabannya. Itu kalau rame. Berhubung kalian cuma 3 orang, jadi gamenya ini diubah sistemnya ya. Ya Bu. Bagaimana Bu? Ini di tangan ibu ini ada soal dan di tangan ibu ini ada jawaban. Maju 1 orang, ambil ini soalnya dan ini jawabannya. Ibu kasih 30 menit. Kamu buat. Saya Bu, iya. Dari sini aja. Tunggu cas laptop. Dari sini aja. Ibu kasih, kita hitung bareng-bareng ya. Ambil soalnya, ibu kasih waktu 30 detik. Ini soalnya, ini jawabannya. Yuk kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, 7 detik ya. Ya, soalnya itu yang pertama mengemukakan tentang atom yaitu kan kita ada sama-sama belajar adalah John Dalton. Mari tepuk tangan dulu untuk kawannya. Kamu dapat nilai 100. Siapa nama kamu tadi? Tri Andriani Bu. Tri Andriani, pandai Tri Andriani ya. Selanjutnya, Kira, maju Kira. Ini soal, ini jawabannya. Kita hitung bareng-bareng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, Kira kan dapat soalnya Rutherford mengemukakan bahwa teori atom yaitu dia kan bilang atom yang tersusun dari inti atom yang bermuatan positif sebagai pusat massa dan elektron-elektron yang bermuatan negatif yang beredar mengelilingi intinya. Mari benar Kira, siapa nama panjang kamu? Kira Fadila. Kira Fadila dapat nilai 100. Selanjutnya kamu maju. Nah ini ini soalnya, ini jawabannya. Nah, siapa nama kamu? Arif. Dia dapat soal elektron terletak pada lintasannya dengan tingkat energi tertentu dan tidak dapat menyerap atau melepaskan energi. Hal ini dikemukakan oleh Rutherford. Salah dia. Besok-besok belajar lagi ya. Ya Bu. Nah, Ibu kan sudah menjelaskan perkembangan teori atom. Ibu sudah menjelaskan, Ibu sudah bertanya sama kalian, tapi kalian ngerti semua. Sekarang Ibu mau 1 orang untuk menyimpulkan materi hari ini. Kamu Triandriani simpulkan materi hari ini ya. Yang pertama itu Bu, kan teori Dalton. Dia itu mengemukakan bahwa atom adalah partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Ya. Kemudian yang kedua, kemudian ditentang oleh teori Thomson yang mengemukakan atom itu bermuatan negatif, yaitu elektron. Kemudian ada teori Rutherford. Dia menentang bahwa di dalam atom itu ada neutron dan elektron. Ya. Kemudian teori apa itu Bu, Niels-Bohr teori Ya. itu dia menyatakan bahwa neutron itu berada di pusat atom, kemudian dikelilingi oleh elektronnya dia. Iya, yang mempunyai lintasan. Lalu Coba tepuk tangan dulu untuk kawannya itu. Besok-besok belajar dari Tria ya, Kira, Arif ya. Ya Bu. Nah, kan
kalian belajar tentang, sebentar ya. Ibu tanya sekali lagi, itu udah ngerti semua kan? Ngerti Bu? Bagus. Minggu depan ibu harap kalian belajar tentang ini karena minggu depan ibu bakal tanya. Minggu depan kita masuk